Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, selamat malam. Jumpa kembali bersama kami Dialog Positif dalam alam dan makna rahasia terdalam dalam alam semesta. Baiklah pemirsa sekalian, bersama saya Mulyadi. Pada malam ini kita akan membahas suatu tema tentang cerita legenda dari nenek moyang leluhur, yaitu tentang Dewi Sri asal muasal tanaman padi. Di sini sudah hadir bersama kita yaitu praktisi spiritual pemerhati alam, Abaupun, punten Mbah, Sampurasun, Rampes. Oke, setelah bagaimana Mbah kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, amin. Sehat. Alhamdulillah sehat Mbah. Ini Mbah kita jumpa kembali dalam pekan setelah kemarin kita podcast bersama, yaitu pada saat ini kita mengurai suatu tema yaitu tentang Dewi Sri atau cerita leluhur nenek moyang yang mungkin kalau disimbolkan itu adalah seperti yang saya tahu itu tanaman padi Pak. Jadi asal usul tentang mungkin tanaman padi, cuman orang dulu itu menyimbolkan suatu figur dengan nama Dewi Sri, sedangkan saya sendiri itu belum tahu sama sekali cerita-cerita itu Pak. Ya mungkin dari sini Abah bisa ada penjelasan dan pemirsa juga penonton sekalian bisa ada penjelasan tentang apa sih itu Dewi Sri dan apa sih asal muasalnya tentang tanaman padi. Mungkin sebagai kala pembuka, saya persilakan Abah untuk memberi suatu penjelasan. Ya, baik. Salam sejahtera ya. Ini berarti legenda Dewi Sri asal usul terciptanya pohon padi. Baik. Nah ini simbolisnya dulu ya. Ini yang dibikin oleh leluhur nenek moyang dahulu itu. Seperti ini. Ini padi nih. Itu tangkai padi ya Pak ya? Iya. Kenapa diikat seperti ini Bah, di kain warna putih itu Bah? Iya. Apa maknanya Bah dari simbol itu? Ini kan dahulu itu kita memang kurang paham atau tidak mengerti bikinan leluhur ini. Ya kita belajar untuk menghormati. Kalau kita tidak paham, tapi mungkin sedikit demi sedikit kita akan uraikan apa sih makna yang dibuat oleh leluhur nenek moyang ini. Kenapa ini diikat ya? Ini posisinya ada berarti kepala. Oh, kepala ya. Diikat dikasih kain putih ya. Berarti ini menyimbolkan kepala ini itu berarti putih. Itu melambangkan air yang jernih, yang bersih, berarti area kepala. Otak, akal, dan pikiran ini berarti harus selalu jernih, tidak pusing, tidak rungsing. Jadi bersih. Nah itu jernih, berarti rileks. Senang bahagia ya Pak ya? Senang dan bahagia. Ini kenapa diikat seperti kayak di tambang begitu ya? Ini? Iya. Berarti, itu daun berarti Pak ya? Daun ini. Oh daun. Ini ya kayak beginilah bikinan leluhur. Iya. Ini menyimbolkan berarti tidak ada perselisihan. Berarti bentuk gotong royong. Atau bahasa Sunda itu runtut raut sakuyunan. Artinya tidak ada perselisihan. Nah ini kan daun. Dari saling mengikat erat Pak ya, kalau dari simbolnya itu ya. Jadi saling tidak ada perselisihan. Itu simbolis yang dibuat oleh leluhur atau nenek moyang. Kemudian apa Bah? Diikat apa di sarung, diberi sarung putih itu. Ini menyimbolkan makna yang dibuat oleh leluhur ini adalah isi. Oh, berarti buah padinya ya? Iya, padinya ini berarti isi ya. Kalau sudah dia berisi ini sudah layak untuk
tuai itu berarti warnanya kuning. Berubah warna dari putih, pertama keluar kan putih ya, kosong, terus hijau, kuning. Berarti dua tuanya itu berwarna kuning. Berarti yang putih ditinggalkan, yang hijau ditinggalkan, yang nampak adalah yang kuning. Itulah kenapa dibungkus seperti ini. Karena ada filosofi kalau ngaji pare itu kalau punya isi menunduk. Oh iya. Itu sering kita dengar ya. Jadi menunduk. Sesuatu yang berisi itu yaitu menunduk seperti pohon padi. Pohon padi bertawadu. Bertawadu ya. Tidak sombong lah maksudnya ya. Iya. Tapi kan kita tidak cukup hanya punya isi kita menunduk. Berarti kan harus dibagikan ini. Satu butir padi ini dia menyimpan hak manusia, hak hewan, hak tumbuhan. Itu kan peran fungsinya kalau sudah punya isi jangan kita menunduk. Berarti berbagi, memberi ya, saling memberi. Kenapa dibungkus seperti ini? Jangan sampai terlihat. Artinya ketika kita memberi itu jangan sampai kita ingin dilihat oleh orang lain. Luar biasa. Seperti itulah. Kita kembali ke tema, Pak. Seperti orang dulu itu kenapa tanaman padi itu disimbolkan suatu figur yang dikatakan namanya Dewi Sri, atau mungkin macam-macam orang kasih nama, ada Sang Hyang Sri gitu, atau itu bagaimana cerita itu bisa menjadi simbol tanaman padi itu sendiri, Pak? Mungkin ya, berarti asal usul terciptanya pohon padi. Pohon padi ini banyak yang menamakan ya. Ada yang dinamakan Dewi Sri, ada yang dinamakan Sang Hyang Sri, ada yang menamakan Nyai Pohaci, seperti itu. Ini berarti asal usul, berarti sebelum ada ini terciptanya pohon padi. Ini cerita nenek moyang leluhur ya. Sebelum terciptanya ini asal usulnya ada sebuah, yaitu ada alam kayangan, kan, yang dirajai oleh Batara Guru. Nah, para dewa ini beserta seluruh jajarannya itu di alam kayangan ini, ya kan, di Sawarga Manikloka, itu kan alam kayangan. Ini cerita leluhur. Maka Batara Guru ini berwasiat kepada seluruh dewa yang di Istrenan. Tahu di Istrenan? Apa itu Istrenan, Pak? Di Istrenan itu dilantik. Oh ya. Ya, pas pelantikan. Jangan sekali-kali engkau melihat bidadari yang ada di Kaputren. Ya kan? Jangan sampai melanggar adab, melanggar larangan, tak krama. Dan itu diwasiatkan oleh Batara Guru pada seluruh jajarannya para dewa. Cuma di dalam kayangan ini ada salah satu dewa yang penasaran, bilang nakal, ingin melihat bidadari. Siapa bidadari ini? Ada 40. Yang paling cantik, yang paling elok, yang paling luar biasa itu adalah Sang Hyang Sri atau Dewi Sri atau Nyai Pohaci namanya. Itu cerita leluhur. Beda dengan cerita zaman sekarang. Ini berarti kita menguraikan cerita leluhur kita. Apa? Nah, ini adalah salah satu dewa yang menyempatkan diri itu. Ya. Masuk dia ke alam Kaputren ini, ternyata dia melihat ada yang paling cantik, yaitu Dewi Sri di alam kayangan itu. Siapa dewa ini? Namanya Budu Basyu. Dia merasakan sesuatu di dalam dirinya ini. Ya, ketika melihat keelokan, kecantikan, keanggunan Dewi Sri ini atau Sang Hyang Sri, terpana dia, lupa diri.
sehingga dia menggoda. Ya kan? Namanya bidadari. Nah, disitulah digoda, dirayu. Tetap Dewi Sri ini tidak mau. Ya kan? Tidak mau tersentuh. Apalagi sampai dia ini dinikahi. Akhirnya dirayu dan digoda lagi berbagai cara. Tetap Dewi Sri ini tidak mau. Akhirnya Budu Basu ini kurang sakti ya, kurang hebat, dewa yang hebat, punya ilmu yang sudah mumpuni. Dia mengeluarkan ilmu pelet, ilmu pengasihan, supaya Dewi Sri ini tertarik. Ternyata tidak mempan, tidak bisa dengan hal-hal seperti itu. Akhirnya dia mulai itu. Bisa dia. Yang terbayang ini hanya Dewi Sri. Diingatan Budu Basu ini. Tidak ada yang lain. Lupa dia dengan peran fungsi dia seorang dewa. Ya kan? Lalu disitulah dia menggoda lagi. Dengan berupaya sebisa mungkin. Ternyata. Ya kan? Begitu di alam kayangan ini. Saking gak kuat nahan nafsu birahi syahwat ini sampai tidak tertahan, akhirnya mau dipeluk. Pas mau dipeluk ini Dewi Sri ini hilang. Kaget Budu Basu. Kan? Kenapa bisa hilang? Lalu dia tidak menyerah begitu saja. Dia mengandalkan apa yang dia miliki. Kekuatan ilmu digunakan agar bisa menemukan Dewi Sri atau Sang Hyang Sri atau Nyai Pohaci. Lalu dia bersemedi. Ya. Terlihat ternyata Dewi Sri ini sudah bersembunyi di Gua Loka. Gua Loka ini adalah gua alam. Berarti ada di alam semesta. Ya. Gua Loka alam itu guanya ini nggak disebutin. Cerita nenek moyang leluhur. Akhirnya Budu Basu turun dia ke alam semesta ini menemui Dewi Sri. Ternyata Andinda bersembunyi di sini. Ya, kenapa engkau turun dari kayangan ke alam semesta ini? Tetap Budu Basu menawarkan diri ingin memiliki Dewi Sri. Maka disitulah ya, tidak tertahan dia, lupa diri. Dia ini lupa diri bahwa dia ini adalah seorang dewa yang jarang diceritakan kalau di pewayangan. Ini kan cerita leluhur, cerita nenek moyang. Ya. Tetap saking nggak nahannya, Dewi Sri nggak mau. Tetap Dewi Sri ini manut Batara Guru. Ya kan? Jangan sampai engkau tersentuh, apalagi engkau dinikahi, ya kan? Jangan sampai istilahnya jagalah kehormatanmu sampai akhir hayatmu. Ternyata Budu Basu ini tidak tahan. Dia menghampiri, mau memeluk, ya? Yang tadi di alam kayangan mau dipeluk itu hilang, Dewi Sri. Ketika mau dipeluk, itu Dewi Sri ya berubah menjadi pohon padi. Ya. Budu Basu bingung. Bingung dia. Maka Budu Basu ini adalah Budu Mungsan Manea. Ya, sakti mandraguna. Wong dewa. Berpikir dia, tak dapat petunjuk. Dewi Sri berubah menjadi pohon padi. Ternyata aku juga harus menjadi tumbuhan. Menjadilah dia ubi singkong. Ya. Jadi ubi singkong dia. Nanti walaupun aku, kata Budu Basu ini,
tidak memilikimu secara utuh berupa rupaan wujud manusia, tapi ketika aku sudah berubah menjadi singkong, maka nanti akan dimakan oleh manusia. Nanti aku akan bertemu dengan wahai Dewi Sri, ya kan? Yang sudah berubah menjadi padi. Ternyata adalah salah satu nenek moyang leluhur ini, ahli spiritual. Dia mampu bahwa ini adalah penjelmaan perubahan wujud singkong ini, lalu ini Dewi Sri. Maka berpesan kepada anak-anak dahulu itu, jangan engkau makan nasi sama singkong berbarengan. Itulah larangan atau pamali, cek bahasa Sunda. Anak-anak dahulu itu taat kepada leluhur itu dahulu, karena tahu bahwa ketika dimakan bareng ini berarti mensukseskan keinginan budu basuh. Disitulah letak pamali yang dilarang. Ternyata nggak dimakan tuh, berpisahan gitu, nggak bareng gitu. Satu piring sama singkong ternyata nasi. Lalu dia berubah wujud lagi menjadi ikan. Nah, ikan kan ini dibutuhkan karena ada protein dan segala macam oleh manusia. Ternyata itulah asal usul terciptanya pohon padi, berasal dari perubahan wujud Dewi Sri atau Sang Hyang Sri atau Nyai Pohaci. Itu cerita leluhur. Kalau kita gampang, simpel. Setiap makhluk yang diciptakan, hakikatnya Tuhanlah yang menciptakan. Percaya atau tidak, itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Kita belajar menghormati, kita tidak paham, tidak mengerti, ya kan, atau hoax, atau ini kebohongan, kita belajar menghormati karya leluhur kita. Luar biasa ya, Bah. Jadi bagaimana leluhur atau nenek moyang kita itu merangkai sebuah cerita yang menarik ya. Ibaratnya antara dewa dan dewi intinya. Dewa ibaratnya yang jatuh cinta kepada dewi sehingga dia mengalirkan cerita itu ke ujungnya adalah di alam, yaitu di padi dan ada di umbi-umbian itu ibaratnya. Tapi secara logika modern sekarang juga itu antara pertemuan antara jenis padi dan apa tadi singkong atau umbi-umbian itu emang artinya itu adalah zat-zat yang emang mengandung karbo. Artinya karbo ketemu karbo itu kan artinya dia juga kan gitu maksudnya. Jadi di dunia kesehatan juga emang di apa kurang bagus, bukan dilarang tapi kurang bagus kalau kita banyak makan karbo. Harusnya ada proteinnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, ada karbonnya, dan itu komplit sebagai gizi buat diri kita sendiri. Itu sampai ke situ leluhur kita untuk merangkai cerita yang luar biasa. Mungkin ini terakhir kali Bah ya kesimpulannya dari cerita yang dikarang oleh leluhur, walaupun itu legenda atau mungkin itu fiksi atau khayalan segala macam, kita bukan mengadu kebenaran dari suatu cerita, tapi kita adalah ingin mengetahui bagaimana cerita dari leluhur kita tentang itu, maksudnya seperti itu. Mungkin kesimpulannya Bah dari padi ini atau dari cerita Dewi Sri ini yang mengandung suatu makna atau nasihat buat kita semua. Ya, baik. Berarti asal usul legenda Dewi Sri, asal usul terciptanya pohon padi. Nah, disitulah letak menjaga harga diri. Ketika sudah diamanahkan, jagalah dirimu. Ya, mengenai tentang kehormatan, entah laki-laki atau perempuan dari cerita itu. Kesimpulannya agar kita bisa menjaga diri. Dewi Sri menjaga kehormatannya, ya kan? Menjadi berubah, menjadi padi. Berarti simbol kehidupan. Bisa menjaga diri, berarti berujungnya harus manfaat untuk halayak.
semua yang membutuhkan. Dan ini terciptanya asal-usul pohon padi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan umat manusia. Itu cerita leluhur. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih sekali. Luar biasa. Pada episode kali ini kita membahas suatu cerita leluhur tentang Dewi Sri. Artinya yang kita simpulkan oleh leluhur itu adalah sebagai tanaman padi. Sedangkan padi itu akan berubah menjadi beras dan beras berubah menjadi nasi yang merupakan kebutuhan pokok kita semua umat manusia ya Pak ya. Ya. Artinya semua manusia itu mengkonsumsi pada umumnya padi terutama adalah kita sebagai orang Indonesia sebagai bahan kebutuhan pokok kita semua. Ya, semoga ada menjadi inspirasi dari semua ini dan kita dapat berjumpa kembali dengan tema-tema yang jauh lebih menarik mengkaji tentang alam dan makna di dalam semesta ini. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum, Mbah.